Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada evaluasi 8 nomor. Silahkan antum kerjakan. Bagi yang offline nanti kita bahas bareng-bareng, tapi yang online silahkan dikerjakan dahulu. Dikirim sebagaimana biasanya ya. Nggak usah dipoto, diketik aja. Nah, pelajaran yang selanjutnya tentang surat Al-Munafikun. Untuk kelas 9 insya Allah nggak ada UTS ya. Nanti kita bablas aja, nanti langsung antum ujian akhir. Nah, dan mungkin akan ada sedikit revisi jadwal karena kemarin dari dinas kemarin saya bertemu dari salah satu ya kepala di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta dan saya mencoba memastikan ujian akhir untuk kelas 9 itu bagaimana. Dan jawabannya sudah ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwasanya pelajaran AKM itu awalnya memang diperuntukkan untuk angkatan antum. Awalnya, makanya kita ada buku dari detik AKM. Tapi ternyata berjalannya waktu AKM dibuat keputusan mundur sampai bulan Juli. Nah, kita masih masuk tuh. Terus habis itu ternyata mundur lagi bulan September. Jadi untuk angkatan kalian tidak ada AKM insya Allah Ta'ala. Dan juga tidak ada UN insya Allah Ta'ala. Jadi adanya ujian sekolah, ujian lisan, ujian tahfidz, ujian tulis, mapel umum maupun mapel diniyah. Ya, itu informasi yang sebelumnya kami sampaikan sebelumnya, sebelum eh, terus sebelum mata pelajaran kita dimulai. Terus atas pertimbangan dan yang lainnya, akhirnya UTS-nya ndak usah aja, terus kita lanjut aja sampai ke ujian akhir semester, ujian akhir sekolah. Nah, dan ujian akhir sekolah itu materinya tersebar dari kelas 1 sampai kelas 9. Jadi antum mulai sekarang buku-buku yang kiranya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu eh, hilang, ya dicari dulu ya, dilihat, dicari dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pelajaran kita. Ini tafsir surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 3. Ini ada asbabul nuzulnya surat ini dari salah seorang di antara sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengatakan ketika itu aku bersama pamanku dan aku mendengar bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang bersama Rasul sampai mereka meninggalkan Rasul." Dan kalau kita nanti kembali ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia akan mengusir orang yang rendah. Nih, kalimat provokasi dari salah seorang dari tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi, nggak semua nama yang bagus itu menandakan orangnya bagus ya. Namanya saja siapa? Abdullah, Masya Allah. Hamba Allah. Bahkan di suatu hadis, Nabi pernah mengatakan, sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi ternyata Abdullah di sini, ya ini oknum ya, ya oknum tidak bisa eh, meninggalkan hukum atau meninggalkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Ini hanya oknum. Nah, ada juga Abdullah yang lainnya yang baik seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, nah, dan yang lainnya. Dan juga ada juga Abdullah yang lain
ya nggak kalah serem, ya, namanya Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba, Sabaiyun. Abdullah bin Saba itu adalah orang yang pertama kali mengkultuskan Ahlul Bait, dan atas dia pula tersebarlah agama yang bernama Syiah. Naudzubillahi min dzalik. Yang paling parahnya mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah, menuhankan dan mengkafirkan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, terutama Abu Bakar, Umar. Nah, lanjut. Kemudian ketika mendengar kalimat provokatif seperti itu, Zaid bin Arqam ini lapor sama pamannya. Kemudian pamannya lapor sama Rasul. Rasul tabayun, mencari tahu sendiri, mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Mendatangi mencari pengklarifikasi apa benar yang dikatakan oleh yang kamu katakan itu, yang mau mengatakan begini dan begitu. Ya namanya juga orang munafik, dia pandai bersilat lidah. Dan akhirnya dia mengatakan, aku bersumpah demi Allah. Nah, nasyhadu innaka la Rasulullah. Sesungguhnya engkau itu Rasulullah. Engkau pasti benar. Nah, saya tidak akan, demi Allah engkau itu Rasulullah, engkau itu benar, dan engkau tidak akan melakukan hal yang semacam itu, dan tidak akan terlintas kepada pikiran kami bahwa engkau akan mengusir orang-orang yang rendah di Madinah. Rasul SAW menilai sesuatu berdasarkan dohirnya. Nah, ini juga harus kita lakukan. Ya, kita tidak tahu batin seseorang. Ya, kalau dia menampakkan keislaman, ya berarti dia Muslim. Tapi tidak tahu kan batinnya. Nanti kita hukumi dengan seorang yang Muslim. Nah, ini Abdullah bin Sabah dia berbohong. Nah, Rasul nggak tahu kalau dia berbohong. Ya mungkin Rasul tahu, tapi Rasul tidak mau menjustifikasi lebih awal sebelum adanya turun wahyu. Lanjutkan. Kemudian turun Rasul pun membenarkan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Rasul mendustakan apa yang diberitakan oleh pamannya si Zaid bin Arqam, alias perkataan Zaid itu mungkin salah. Yang dipilih Rasul perkataannya si siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Zaid bin Arqam pun bersedih atas peristiwa tersebut. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dari langit, menurunkan ayat al-munafikun ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah telah membenarkanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka rasulullah. Ketika datang seorang munafik, mereka mengatakan, nasyhadu, kita tuh bersumpah demi Allah engkau itu Rasulullah, dan lain lain. Kebiasaan orang munafik yang pertama, mereka bersumpah dengan sumpah palsu. Nah, demi Allah, benar demi Allah. Maka kebanyakan bersumpah itu tidak baik. Tidak baik. Jangan dibiasakan kebiasaan untuk kebanyakan bersumpah. Allahu ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui innaka rasuluhu. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini. Dan Allah tahu, Allah itu mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguh engkau itu benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa ternyata Rasulullah SAW itu memang Rasul. Iya, udah tahu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun bersaksi. Orang munafik bersaksi dibalas dengan kesaksian Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas orang-orang munafik itu bahwa mereka itu berdusta, bohong, hoax. Nah, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Fasadu an sabilillah. Naam. Lalu mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menghalangi, menggembos-gembosi, memberikan propaganda. Nanti toh kalau kita kembali ke Madinah,
nanti sebagian dari kita, kalau Islam sukses di Madinah, kita yang orang-orang miskin, orang rendahan ini bakar diusir, kasih disebar tuh hoax. Ada kayak gitu, sebar hoax. Zaman sekarang banyak. Nah, ada tuh namanya, ada pekerjaan di internet ya. Jadi ada pekerjaan ini wadih ini nyata. Dia kerjanya lewat sosmed atau lewat ya biasanya lewat sosmed dan media-media sosial, media dunia maya. Namanya buzzer. Buzzer itu membesar-besarkan suatu berita, itu namanya buzzer. Nah, itu ada pekerjaan yang seperti itu ada. Muslim ditanya Muslim, tapi kerjaannya buzzer. Dia nggak tahu eh, kesohihan dari apa yang dia viralkan, tapi dia dibayar untuk memviralkan. Nah, meskipun endingnya mungkin memang benar yang dia viralkan, tapi itu termasuk membuka-buka aib seorang Muslim atau saudara yang lain. Yang viral sekarang kan, wah ternyata si A itu pelakor. Dia pelakor sama yang sudah punya apa namanya istrinya akhirnya menggugat cerai. Ya diviralkan di media sosial, di mana-mana buka ini Instagram ada, Facebook ada, WhatsApp ada, YouTube ada, di beranda-beranda muncul, di TV, nah, yang lain di internet apalagi, akhirnya viral, ya kan? Ya mungkin meskipun ya bisa jadi ya apabila dia yang dituduhkan itu benar, ya itu berarti dia membuka aib seorang muslim, menggibahnya, membuka-buka aib muslim yang lainnya. Nah, lanjut. Innahum sa'amakanu ya'malun dan mereka amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan itu kenapa kok mereka itu sangat buruk? Dzalika bi annahum itu mereka lakukan itu dilikopi dengan Allah sebagai nah pekerjaan yang sangat buruk karena bi annahum amanu karena mereka itu sebenarnya telah beriman summa kafaru kemudian menjadi kafir. Naam. Kemudian hati mereka dikunci mati. Fahum la yafkohun. Dan mereka tidak dapat mengerti perkataannya lagi. Bahwa ini hak atau batil dia nggak tahu lagi. Dulu mereka beriman. Ini sekelas orang yang ketemu Rasul loh ya. Ya, orang yang hidup di zaman Rasul. Mereka pernah beriman. Terus habis itu ternyata mereka kafir. Ada. Ya orang-orang munafik ini. Apalagi di zaman kita yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat kemunafikan dari diri kita. Nifak iktikodi maupun nifak amali. Nah, ini uh, insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang insya Allah taala tentang jenis-jenis kemunafikan dan juga contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.